Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Listeners, selamat pagi, selamat weekend. Apalagi weekend ya, ini harus kita manfaatkan sebagai hari yang produktif gitu ya. Jangan sampai weekend kita itu cuma males-malesan aja, tapi semoga kita bisa tetap menghasilkan hal-hal yang baik, yang positif seperti itu. Seperti halnya satu komunitas berikut ya, yang pastinya berdampak menghasilkan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dampaknya dan bagaimana sebenarnya visi dan juga misi mungkin ya dari komunitas Akademi Berbagi. Kita akan bahasnya secara tuntas dalam Smart Community pagi hari ini. Di hari Sabtu, small listeners, di tanggal 11 November, Audrey Joanna menemani di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Sudah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Ada Mbak Sinta dan Mas Rendra. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi, Tri. Gimana kabarnya Mbak Sinta? Baik, luar Baik. biasa. Luar biasa. Mas Rendra gimana? Cibinong? Alhamdulillah baik. Hujan. Alhamdulillah baik. Oke, by the way, kita kenalan dulu, small listeners. Pagi hari ini sudah hadir Mbak Sinta Elok selaku pengurus nasional Akademi Berbagi dan juga Mas Rendra Kurniawan selaku koordinator nasional Akademi Berbagi. Mungkin bertanya-tanya ya, Akademi Berbagi, apa sih ini gitu ya? Kita langsung saja kenalan ke komunitas ini. Mungkin kita ke mana nih? Ke Mbak Sinta mungkin, nanti ditambahkan Mas Rendra. Sebenarnya Akademi Boleh. Berbagi itu apa sih, Mbak Sinta? Silakan. Ya, terima kasih Kak Audrey. Jadi, Akademi Berbagi itu adalah sebuah social movement, komunitas sosial yang kita bergerak di bidang pendidikan. Jadi, kita memberikan kelas-kelas untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita sudah di berbagai kota, dan kita menyediakan itu free. Buat teman-teman yang mau belajar apapun, kita mencoba fasilitasi teman-teman yang mau belajar. Pada intinya itu sih. Oke, belajar apapun gitu ya. Mungkin Mas Apapun. Rendra boleh dibantu, apapunnya itu apa? Apakah berhitung, mewarnai, atau apapunnya itu luas banget kan? Mungkin boleh dispesifikasi lagi Mas Rendra, silakan. Iya, mungkin saya tarik sedikit saja dari sejarahnya si Akademi Berbagi ini Oke. muncul gitu ya dari si foundernya. Ini ceritanya adalah karena ternyata ada sebuah sindrom setelah kita terlalu asik bekerja adalah kita terlalu fokus terhadap bidang yang kita geluti pada saat di pekerjaan. Nah, ketika ada waktunya kita untuk berpindah ataupun terjadi sesuatu di dalam kondisi pekerjaan kita, maka ada satu kegagapan knowledge di luar. Sehingga dibutuhkan sebuah pembelajaran secara cepat. Sehingga mikirnya gini nih, gampangnya kalau misalkan saya mau belajar sama bidang yang baru, maka saya harus belajar sama seorang praktisi. Nah, seorang praktisi inilah yang sebenarnya menjadi kata kunci dari Akademi Berbagi. Artinya kita memang menyediakan atau menyelenggarakan kelas di mana isinya adalah para praktisi yang memang sudah minimal, sebenarnya kalau untuk di level nasional kita berharap 5 tahun itu mereka sudah menguasai bidangnya, sehingga ketika mereka melakukan sharing kepada para peserta kelas itu yang didapat itu kalau bahasa sekarang ini dagingnya gitu. Jadi jadi secara bidangnya adalah bidang profesional yang memang sudah digeluti oleh praktisi tersebut ya minimal 5 tahun di posisi gitu Pak Uti. Oke, jadi ini menjadi kesempatan untuk kita yang ingin belajar hal-hal baru juga ya, ataupun memperdalam suatu skill ataupun ilmu. Ini terbuka untuk umum ya, berarti Mbak Sinta, Mas Rendra ya? Iya, terbuka untuk umum. Yes, tapi cerita sedikit dong awal mula trigger ataupun mungkin keresahan founder ya, melihat mungkin kayaknya kok mungkin kita sebagai apa ya, manusia atau mungkin karyawan gitu ya, profesional juga harus belajar baru tuh sejak kapan sebenarnya? Karena kan
kalau dilihat gitu ya, orang-orang mulai aware untuk cari seminar, cari workshop tuh kayaknya setelah pandemi ini berlangsung gitu. Mungkin ya, correct me if I'm wrong nih, Mbak Sita dan juga Mas Rendra. Tapi apakah memang karena trigger itu kah, atau justru komunitas ini sudah lama gitu untuk bikin movement yang cukup baik gitu untuk masyarakat Indonesia? Mas Sita, silakan. Iya, jadi komunitas kita berdiri sejak 2011 ya Mas Rendra ya. Oke. 2011. Jadi 2010. 2010 maaf, 2010. Jadi berawal dari keresahan Mbak Ainun Komsun selaku founder ingin belajar waktu itu tentang copywriting ya Mas. Hmm. Nah, jadi mau bingung-bingung belajar di mana, akhirnya dengan siapa sih Mas Subiakto ya, dengan Pak Oh, Subiakto. Pak Iya. Sri. Oke. Kemudian mau belajar sendiri itu gimana gitu ya? Enaknya kan kayak kita belajar itu ngajak orang lain untuk belajar, kemudian juga kita belajar berkelompok supaya ilmunya tidak hanya diserap oleh kita tapi diserap oleh banyak orang. Nah, dari semenjak itu kemudian kelas-kelas itu diduplikasi oleh banyak kota dan akhirnya bisa menjadi akademi berbagi sampai sekarang. Dan justru yaitu justru sebelum pandemi kelas ini sudah mulai untuk diadakan begitu. Monggo Mas Rendra kalau mau nambahin. Oke, silakan Mas Rendra. Ya, jadi berangkat tadi dari kegelisahan sama berangkat baru mulai hype-nya Twitter, Kak Audrey. Oke. Jadi Ya, ibaratnya Akbar ini isinya anak-anak Twitter lama, anak Oke. Twitter lama di 2010 gitu. Kalau saya kan 2009 kalau nggak salah ya. Umur Iya. saya di Twitter ya, umur saya di Twitter. Oke. Sehingga kita memanfaatkan pada waktu itu adalah jejaring komunikasi untuk mengadakan kelas ini melalui Twitter. Jadi saut-sautan lah kalau dulu itu kan nyamber dan segala macam. Akhirnya terbentuklah kelas pertamanya itu dan berlanjut sampai dengan hari ini. Sehingga kalau dibilang kita movement yang memanfaatkan sosial media dan memang bukan mengabuse ya namanya memaksimalkan sosial media adalah salah satunya adalah Mhm. Oke. Yes, jadi awal mulanya dari Twitter ternyata ya. Ini mungkin satu fakta yang cukup unik juga nih dari Akademi Berbagi ya. Karena kalau ingat zaman-zaman itu memang Twitter kayaknya lagi hype-hype-nya untuk mendapatkan hype. informasi gitu ya. Tapi itu. mungkin cerita dikit gitu ya dari latar belakang Mbak Sinta dan juga Mas Rendra gitu. Mungkin trigger awalnya untuk join di akademi ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Apakah emang Mbak Sinta, Mas Rendra juga pengen belajar sesuatu gitu ya? Atau mungkin sevisi dan setujuan nih dengan akademi berbagi atau seperti apa keceburnya ke komunitas ini? Mungkin ke Mas Rendra dulu silakan. Boleh. Oke. Saya join di komunitas ini tahun 2013. Hmm. Lewat termasuk saya sama 4 orang teman itu kita yang mendirikan Akademi Berbagi bagian Kota Pekanbaru. Jadi saya bergabungnya bukan di nasional di Jakarta, tapi pada waktu saya berada di Kota Pekanbaru itu karena memang ada gaungnya lewat sosial media itu dan kemudian dibuka pendaftarannya cukup ini loh, cukup menurut saya cukup ribet juga ternyata nggak sekedar itu. Jadi kami harus mengirimkan email gitu ya, email ke akun terus kemudian mereka review dan segala macam. Jadi cukup 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 berjenjang untuk menjadi sebuah kota itu diizinkan membuat akademi berbagi dan juga banyak sekali aturan dan juga batasan-batasan termasuk all of free. Jadi tidak boleh ada yang berbayar. Jadi baik dari kita tidak dibayar sebagai relawannya, terus kemudian eh, si pemilik tempat kalau misalkan kita pinjam tempat itu tidak boleh juga memungut bayaran kepada kita. Oke. Ketika kita di kafe juga sama, tidak boleh ada minimum charges. Jadi all of free. Jadi kita ini yang menarik nih kalau bahasa 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 Bataknya ini barang ini agak lain nih gitu maksudnya. Oke. Jadi semua orang dipaksa. Jadi diajak bareng gitu. Jadi kalau Iya. jadi diajak bareng. Aha. Ini bicara tentang volunteerismnya ini ada sebuah babak baru menurut saya, Waduh. Iya. Emang benar volunteer itu benar-benar volunteer ya bagi saya waktu itu bahwa ya volunteer itu no charge. Ini bisa jalan nggak sih? Ternyata bisa jalan sampai dengan hari ini. Kalau saya itu awal saya bergabung dari 2013
sampai dengan sekarang. Oke, berarti udah cukup lama dan bahkan awalnya dari Pekanbaru gitu ya. Nanti kita akan Jadi bukan tanya baru. Mbak Sinta nih, ceritanya gimana? Apakah lebih dulu Mbak Sinta atau justru lebih dulu Mas Rendra? Kita tahan dulu, small listeners, kita akan break sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community, masih berbincang bersama dengan Akademi Berbagi. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart Listener, Smart Community menemani weekend Anda di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Masih juga terhubung bersama dengan Mbak Sinta dan Mas Rendra dari Akademi Berbagi yang merupakan satu movement ataupun gerakan ya, yang bisa menjadi wadah kita untuk belajar hal-hal baru, jadi mungkin profesional bahkan ya di satu bidang yang mungkin ingin Anda geluti. Dan tadi sharing-sharing terkait awal mula dari Mas Rendra join ke komunitas ini juga cukup menarik dari Pekanbaru. Kalau dari Mbak Sinta sendiri awalnya apakah dari Mbak Sinta kan sekarang di Semarang ya? Apa di Semarang? Ya, Gimana tuh Mbak Sinta? Silakan. jadi dulu saya malah karena pulang kampung ke Pekalongan. Jadi dulu saya marah pulang kampung ke Pekalongan nyari-nyari mau ngapain kalau kerja doang tuh jenuh begitu ya Mbak ya. Ya. Kerjain kegiatan yang hanya itu aja lalu buka-buka Twitter, benar waktu itu Twitter kok ternyata ada Akademi Berbagi yang mana kegiatannya itu rutin waktu itu sebulan sekali, jadi bukan hanya kayak volunteering yang cuman sekali jadi habis itu sudah, tapi ada sustain begitu ya, ada keberlanjutannya. Akhirnya join di Pekalongan dan ternyata jadi relawan pun juga kalau tadi untuk membangun sebuah kota jadi volunteer juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya langsung mentang-mentang kita rela nih lalu langsung aja gabung gitu, enggak. Jadi ada harus kita ikut 3 kali kelas dulu supaya tahu nih Akbar ini seperti apa, budayanya kayak gimana, rule kelasnya seperti apa, dan setelah itu baru join di volunteer. Sama juga sebenarnya kayak Mas Rendra 2013 awal ya, 2013 awal join dan ternyata ya sangat menyenangkan buat saya. Jadi kayak punya tempat main baru begitu. Yes, yes. Kita pernah ketemu kapan Mbak Zenia? Audrey ada yang menarik. LLD. Saya ketemu Mbak Sinta ini juga baru setelah tahun berapa itu ya. Jadi selama ini ya saya kenal beliau ya dari Twitter aja. Iya, Twitter. Iya,
Itu Iya it's happen gitu. gitu di Akbar, itu lucunya di situ. Iya, iya. Tapi ya menyenangkannya jadi punya teman seluruh Indonesia ya Mas ya. Jadi Betul, nggak mau kemana gitu, ayo temennya ya. diantar gitu. Iya, Oke, jadi ditemenin gitu. jadi serunya itu ya, mungkin sudah Mm-mm. sering berinteraksi di dunia maya gitu Mm-mm. ya, tapi Mm-mm. ketemunya mungkin ya baru beberapa tahun kemudian gitu Iya, ya. Mungkin iya, ini yang menjadi spesial juga dari Akademi iya. Berbagi. Tapi Mm. tadi aku tarik lagi yang menarik dari Mas Rendra katakan ya, bahwa semuanya ini free gitu kan. Dan mungkin banyak orang yang justru kan kalau misalnya jadi relawan tuh kan PR ya, nggak hanya tenaga yang dikasih, pikiran dikasih, waktu Hmm. dikasih, bahkan juga money gitu dikasih gitu. Ini Iya. sepanjang 10 tahun kan Mbak Sinta ikut dan Mas Rendra Hmm. ikut, mungkin nggak ada fee ataupun money lah yang didapatkan. Terus apa yang mungkin Mbak Sinta dan Mas Rendra rasa dapat sehingga bikin terus bertahan di Akademi Berbagi? Mungkin Mbak Sinta dulu silakan. Yang pasti jejaring sih Mbak. Oke. Link jejaring, kemudian dapat banyak ilmu, dan jejaring itu kan pada akhirnya kita mau membuat sesuatu itu jadi lebih mudah ya, jadi lebih mudah. Kemudian kita juga terbantu dengan adanya hal itu. Jadi bukan sesuatu yang kelihatan tampak nyata uang ataupun barang seperti itu, tapi jejaring yang mana ya kita bisa gunain ya sepanjang hidup kita, asal kita bisa memaintain itu seperti itu. Hmm. Kalau dari Mas Rendra sendiri, selain networking, mungkin Mas Rendra dapat apa, Wah, Mbak Mas? Atau mungkin jadinya semangat juga ya, karena kan jadi berdampak gitu untuk orang-orang Betul. sekitar. iya, menariknya yang saya lihat itu ketika saya ada di Pekanbaru, ya itu tadi sebuah barang baru ini kok lucu sekali gitu ya. Apakah jadi ajang pembuktian saya memang apakah benar gitu bisa sebuah gerakan volunteerism itu eh, bisa 0 rupiah lah ibaratnya bahasanya 0 rupiah, dan saya bisa mengajak orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, yang saya temui adalah ketika kita memang mengikuti apa yang menjadi arahan gitu, bahwa kelas itu tidak harus mahal, tidak harus berbayar. Yang penting ada guru, ada tempatnya, ada ruangnya, terus kemudian ada yang menyediakan dan ada peserta kelasnya. Meskipun satu atau dua, kelas itu akan tetap kita jalankan. Nah, makanya kita membuatnya itu memberi namanya relawan adalah relawan kelas, itu adalah kita sebagai penyedia kelas. Artinya kita yang ngurusin. Terus kemudian relawan penyedia tempat, yang tadi kita ajak ngobrol kerjasama dulu, gimana boleh nggak tempatnya bisa jadi tempat sharing gitu. Oke. Terus yang ketiga adalah relawan guru, misalnya kayak Kak Audrey gitu. Kak Audrey punya experience di bidang broadcasting gitu. Kita omongin bahwa mau nggak sharing tentang broadcasting. Kalau mau series boleh, kalau misalkan hanya sekali aja juga nggak ada masalah, tapi ajak teman-temannya gitu. Ya. It's okay, nggak masalah. Jadi masuk ke relawan uh, guru. Dan impact yang saya buktikan adalah pada waktu itu di Pekanbaru, akhirnya teman-teman komunitas lain itu melihat kami gitu, melihat kami dan kemudian menduplikasi, bukan meniru ya, menurut saya Ya. menduplikasi semangatnya, sehingga banyak banget kemudian komunitas-komunitas itu pada bermunculan dan kita ikutan senang. Ternyata memang bisa gitu, yang dibilang tadi itu impactfulnya itu adalah kita membangkitkan anak-anak di sana jadi anak-anak yang aware akan community dan mereka membangun itu, sampai kemudian ya kalau kita bicara Kota Pekanbaru, ya saya dan teman-teman pada waktu itu ya akhirnya punya label gitu, Rendra Akbar gitu. Itu Oke. yang terbangun sampai dengan sekarang gitu. Aha. Itu Dan sih. pada akhirnya kayak kita bergerak bersama gitu ya Mas ya, Ya. untuk kota kita tuh, jadi kita akhirnya bergerak bersama untuk ayo bikin sesuatu apa yang bisa kita perbuat untuk kota kita waktu itu di Pekalongan itu gitu. Oke, Akhirnya jadi banyak sekali muncul-muncul komunitas baru akhirnya. betul. Jadi semangat baru ya seperti yang Mas Hmm. Rendra katakan. Nah, em, menarik tadi kan ada di Pekalongan, ada di Pekanbaru. Sebenarnya Akademi Berbagi atau Akbar ya ngomongnya ya. Akbar ini sudah ada di beberapa titik di Indonesia. Kira-kira di mana aja sebenarnya gambaran luasnya? Karena kan kalau kita ngomongin mungkin Jakarta sudah pasti kita mudah banget untuk mendapatkan akses belajar. Ya, Tapi di daerah ini realnya di Pekalongan dan mungkin salah satunya Pekanbaru gitu. Di daerah lain mungkin ada di mana aja nih supaya teman-teman juga ya, tertarik. Silakan Mas.
kita bicara kota, kita bicara bentang Jawa dulu ya, dari Jakarta Oke. kita jalan, ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian masuk ke mulai arah tengah ada di Batang, di Pekalongan, terus kemudian masuk ke Kudus, Solo, Semarang, Jogja, terus Surabaya, Malang, kemudian Jember. Kita bicara di area bentang Jawa sampai sana. Terus kemudian kita nyebrang sampai ke Bali. Ada satu nih Bali nih. Di Bali, terus kemudian ketika kita balik lagi ke atasnya lagi ada Makassar. Nah, kemudian kita masuk ke area Sumatera, itu ada Palembang, Medan, Pekanbaru, Labuan sama Batu. Batam dan juga Labuan Batu. Jadi sebenarnya kalau dari awal itu sampai dengan 40 kota, Kak Audrey. Iya. Terus Kalimantan tuh dengan ada Balikpapan, Mas, dan Kalimantan juga ada Samarinda. Balikpapan. Jadi Samarinda. ada representasi, kita belum ada representasi di Papua. Representasi kita belum ada di Papua. Jadi total ada 19 kota saat ini yang aktif, kita bicara aktif ya, teman-teman aktif, relawan aktif. Oke, berarti tersebar ya di beberapa Betul. daerah di Indonesia, dan ini menjadi semangat yang baru juga untuk teman-teman di daerah bisa level up gitu ya, mendapatkan inspirasi ataupun semangat untuk belajar lebih lagi. Tapi aku jadi penasaran sebenarnya, mungkin dari teman-teman relawan dulu gitu ya. Berarti relawan di Akber nih beragam latar belakang gitu ya. Skill dan juga mungkin bidang yang digeluti. Nah, mungkin sharing sebenarnya gambarannya gitu dari skill-skill ataupun latar belakangnya itu seperti apa? Dari Mbak Sinta nanti ke Mas Rendra, silakan Mbak Sinta. Kalau latar belakang memang sangat beragam. Jadi di Batang sendiri ada yang memang dari kelas 3 SMA sampai umur 40 tahun juga ada. Jadi biasanya tiap kota ada kayak spesifikasinya sendiri-sendiri. Misalnya kalau di Batang, Pekalongan itu kebanyakan guru, PNS begitu. Kemudian kalau di Semarang biasanya jadi mahasiswa seperti itu. Kalau di Pekanbaru juga pekerja ya Mas Rendra ya? Ya. Jadi ada ASN juga ada, ASN. terus kemudian dosen, bicara dosen. Sampai dengan yang terakhir kemarin update dari Makassar itu ada teman kita dari SMA. Itu pun ada yang baru masuk jadi relawan ya. Memang Relawan. kita tidak pernah membatasi karena kebutuhan setiap kota, kita tidak bisa mengeneral. Betul. Tapi kalau dari berbagai latar belakang ada semua dari ibu rumah tangga kayak saya gitu juga ada. Rumah tangga, pemilik usaha. Kalau saya Pemilik usaha, ya pemilik usaha. Siapa IT software house gitu, saya bergerak di situ. Ada juga beragam kalau itu. Oke, nanti kita mungkin boleh spill ya, kira-kira pembelajarannya apa aja sih? Apakah mungkin yang latar belakangnya ibu rumah tangga seperti Mbak Sinta bisa ngajarin yang lain gitu ya? Atau justru harus strict dengan bidang yang digeluti? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, dan juga smart listeners masih tetap bersama kami dalam Smart Community. Pastikan tetap bergabung sampai dengan jam 10 pagi ini, kita akan share cerita-cerita dan semangat dari teman-teman Akademi Berbagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart FM. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming,
podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Masuk ke sesi yang ketiga, Smart Listeners. Gak kerasa ya ngomongin sesuatu hal yang positif sama orang-orang yang mindsetnya juga positif dia. Gak kerasa sudah lewat setengah jam gitu kita berbincang terkait dengan Akademi Berbagi. Tapi yang pasti semangat positif ini harus terus disuarakan supaya juga bisa men-trigger banyak gerakan lain lagi yang muncul ya. Jadi duplikasi semangatnya itu beneran ada di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin ya tadi belum ada Akbar, mungkin ada akademi lain di Papua yang bisa meniru semangatnya Akbar. Kita harapkan bisa terjadi seperti itu. Tadi kita cerita tentang relawan ya, Mbak Sinta, Mas Rendra, bahwa menjadi relawan mungkin nggak mudah, tapi ternyata banyak teman-teman yang tergerak untuk menjadi relawan karena melihat mungkin keprihatinan ya, banyak hal yang harus diberikan ataupun dibagikan seperti itu. Kalau untuk relawan sendiri, apakah terpaku dengan bidang yang digeluti atau semua relawan ternyata bisa loh ngajarin semuanya gitu? Ada trainingnya khusus atau seperti apa nih? Mas Rendra mungkin? Oke. Jadi relawan ini dia bisa bertindak sebagai relawan ataupun ketika mempunyai memang spesialisasi ataupun keunggulan gitu ya, dia bisa menjadi guru sekaligus sebenarnya. Jadi tidak harus bahwa relawan ini yang akan memberikan sharing ilmunya, bukan seperti itu, Kak Audrey. Jadi memang kalau bicara bidang itu karena kami juga sangat beragam, ya mainkan saja dari bidang yang kalian memang sangat kuasai. Gitu. Bahkan saya misalnya kuat di beberapa bidang social media agency gitu, ataupun IT aplikasi, ataupun bagian project management, maka saya boleh untuk mengajukan, ada nggak yang mau sharing, misalkan kita buka kelas tentang apa ekspertis saya dari ini, selalu meminta CV calon guru kita bahasanya guru, untuk kita memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang saya bidangnya gitu. Yes. Kalau dari saya itu Mbak Oke. Kalau dari Mas Sinta mungkin ingin menambahkan, Mas Sinta silakan. Masih di mute, Mas Sinta? Oke, sorry. Ya, jadi sebetulnya yang menarik dari Akbar ini adalah buat kami atau saya yang di daerah itu, terkadang kita di daerah itu kan sebenarnya tidak seluas ketika di kota, baik orang-orang yang capable atau orang-orang yang sebenarnya kelihatan nih orang tuh punya keahlian bidang tertentu. Nah, kadang juga orang-orang yang punya keahlian bidang ini tuh bingung, Mbak, mau sharing tuh seperti apa, mana wadahnya. Nah, di Akbar ini benar-benar mempertemukan orang-orang yang mau untuk belajar dan orang yang punya keahlian atau punya kapasitas untuk mengajar begitu. Seperti itu. Jadi menyenangkannya seperti itu. Jadi kadang ternyata ada ya komunitas seperti ini, lalu oke deh, mau deh kayak gitu, mau untuk mengajar. Dan kadang ada orang juga saya tuh punya ini tapi bingung mau ngarahinnya kemana atau bingung gitu. Dan ya jadi serunya di Akbar seperti itu, pada akhirnya ternyata banyak yang kayak di Pekalongan tuh banyak ternyata orang-orang yang mampu, kalau orang pinter begitu ya, orang-orang yang punya kapasitas, ternyata kapasitasnya besar untuk bisa itu pada akhirnya kan berdampak dan
sama masyarakat sekitar seperti itu. Dan yang terutama yaitu meningkatkan lagi ya Hmm. kemampuan-kemampuan teman-teman yang ada di daerah itu yang Iya, ya. Jadi tujuan iya, juga teman-teman di daerah supaya iya, nggak separah iya. sama kota-kota besar. Betul, betul, betul. Aha. Tapi menarik ya. Aku coba kita perjelas gitu ya, Mas Reza dan Mbak Sinta. Berarti untuk teman-teman yang mungkin belajar ini tidak dipungut biaya sama sekali gitu ya? Betul, Sama sekali. Sama sekali tidak. sama sekali. Terus untuk belajar apakah ini sistemnya ketemu langsung gitu ya? Karena kan mungkin per daerah tuh seru juga tuh kalau ketemu secara offline gitu. Atau sekarang kan via Zoom ya, paling favorit untuk banyak orang. Tapi menurut aku intensitasnya ataupun fokusnya kayaknya kurang gitu kalau belajar dari Zoom. Kalau Nah, realisasinya nih sekarang nih, Mas Rendra, Mbak ya. Sinta, seperti apa proses pengajarannya? Menarik itu Kak Audrey. Jadi betul sekali kalau misalnya kita bicara Zoom itu ada Zoom dan kelas Akbar ini saat ini memasuki fase kita dilematis. Kita biasanya adalah offline. Oke. Offline kita bawa ke online. Dulu kita belum mengenal, sebelum pandemi kita tidak menggunakan fasilitas video conference seperti ini gitu ya. Karena mungkin masih tidak terjangkau. Yang dilakukan adalah kami mungkin Kak Audrey tahu istilah cool tweet ya. Oke, ya, kuliah. Cool Ya. tweet itu adalah cara kami untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi di dalam kelas. Oke. Jadi gurunya ngomong apa. Jadi kami itu di beberapa relawan itu ada yang bertugas sebagai admin Twitternya. Jadi kita cool tweet tuh. Mereka ngomong apa gitu, gurunya ngomong apa. Sehingga interaksi itu berjalan di online-nya adalah lewat sosial media ya. Pada waktu itu kita memang kuat di Twitter dan di Instagram kita beberapa kali untuk melakukan proses Instagram Live gitu. Nah, memang tantangan itu muncul karena adanya pandemi. Kami sempat mengadakan kelas online. Kelas online kita mencoba mengadakan. Namun betul, begitu kita kembali ke fase offline kembali gitu. Offline dan online ini membawa kembali teman-teman untuk ke pertemuan offline ini cukup menjadi PR. Sehingga karena kita bicara tentang kejenuhan kelas online ya pada waktu pandemi itu kan cukup luar biasa ya. Orang pada berbondong-bondong punya semangat untuk memberikan pembekalan lah kalian biar aktif di rumah dan segala macam gitu ya. Sampai akhirnya itu ternyata ngefek terhadap kelas yang kita lakukan. Kita saat ini kembali untuk kembali ke offline engagementnya karena itu tadi seperti lanjutan yang disampaikan Mbak Sinta bahwa yang kita ingin temukan adalah local heroes. Local heroes itu yang akan kita empower bahwa tidak harus. Kalau dulu di Twitter itu kami memantengin timeline para seleb tweet lah, tweet ataupun siapapun yang sedang berkunjung ke kota. Saya waktu itu di Pekanbaru berhasil menarik Mas Arif Rahman backpacker. Oke. Arif Rahman itu dia lagi di Pekanbaru modelnya, Mas, Pekanbaru tanggal berapa? Kita DM mereka, ya dari tanggal ini. Boleh nggak ngadain tentang travel blogger dan segala macam. Terus sediain kelasnya deh Mas. Ya di tanggal ini ya. Oke, nah itu dulu yang kita lakukan sosial media sehingga kemudian kita ingin kalau nanti yang nasional karena Akbar juga sudah dikenal, kami akan mengabarkan ketika ada sosok nasional yang bisa share di kota kalian atau perkuat saja di lokal heroes kalian itu yang harus kalian cari di kota untuk mereka bisa muncul dan ketika memang melihat itu perlu diketahui secara nasional maka kami menyediakan fasilitas hybrid kelasnya ada di offline kita akan sambungkan ke nasional untuk memberikan jangkauan yang lebih luas. Oke, jadi menarik ya. Ini Iya. seperti dilema yang mungkin jawabannya juga sulit. Dibilang iya, enggak, dibilang enggak juga iya gitu. Tapi Betul sekali. ya terus berkembang dan beradaptasi gitu ya, Mas Ya, Rendra. betul. Mbak Sinta mungkin menambahkan kalau kondisi di Pekalongan sendiri seperti apa? Apakah antusiasme untuk kelas-kelas offline gitu ya sudah cukup tinggi atau justru memang banyak yang lebih nyaman dengan yaitu sesi online seperti itu? Iya, ya ada kerinduan dari teman-teman juga sebetulnya untuk mengadakan kelas-kelas offline itu. Jadi
sama juga lagi bertahap naik seperti itu. Ditambah memang sekarang kan di Batang dan Pekalongan ya dengan adanya sekarang kawasan industri Batang, jadi semakin banyak investor-investor yang ada di yang mau masuk ke Batang, dan itu juga dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah untuk Akbar yang pertama kali diajak untuk ayo kita kerjasama untuk membangkitkan UMKM, untuk membangkitkan anak-anak muda ini untuk ayo bergerak seperti itu. Kalau di daerah seringnya seperti itu. Jadi benar-benar yang kita diajak untuk sama pemerintah daerahnya untuk ayo bikin sesuatu. Oke, jadi Hmm. pemerintah daerah khususnya ya Juga juga support. ya Akbar menjadi perpanjangan tangan pemerintah Hmm. gitu ya untuk bisa meningkatkan SDM masing-masing SDM. daerah tersebut Iya, iya. seperti itu. Menarik ya. Berarti Hmm. sudah banyak kolaborasi juga ya bersama dengan Hmm. Pemda-Pemda ya, Mbak Iya, Sinta. iya, betul. Oke. Dengan Pemda. Nanti kita akan bahas terkait dengan teman-teman yang mungkin punya ketertarikan untuk belajar ya, karena mungkin kalau tadi cerita relawan ada dari 3 SMA ya, 3 SMA sampai 40 tahun bahkan. Nah, kalau yang belajar nih, apakah yang muda-muda aja nih momennya di sekarang, atau justru yang mungkin sudah mature, sudah mungkin profesional bahkan juga punya ketertarikan untuk belajar. Setelah ini kita akan bahas, Mbak Sinta, Mas Rendra, dalam Smart Community bersama dengan Akademi Berbagi. Dan untuk Anda juga smart listeners yang mungkin tertarik ya, ingin cek-cek Instagram atau Twitternya ada di mana, Mas Rendra, Mbak Sinta? Akademi Berbagi. Oke, jadi langsung cek-cek aja kegiatannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa aja kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart Listeners dalam Smart Community masih membahas tentang hal-hal positif yang dibagikan oleh teman-teman Akademi Berbagi, di mana kali ini hadir Mas Rendra dan Mbak Sinta perwakilan dari Akademi. Pastinya sangat menginspirasi kita di pagi hari ini. Kalau bicara tentang belajar, menurut Audrey setiap orang tuh harus belajar seumur hidup gitu ya. Tapi masalah keinginan nih yang PR gitu ya. Ada orang yang merasa ya udah cukup pintar aja gitu. Tapi ada orang yang merasa kurang aja gitu. Belajar terus gitu. So di Akademi Berbagi sendiri kira-kira teman-teman yang
punya minatan untuk belajar tuh backgroundnya tuh seperti apa sih? Atau mungkin usianya tuh range-nya berapa gitu? Apakah jangan-jangan nih ada anak-anak SMP, SMA yang juga sudah tertarik untuk belajar karena sosial media sekarang kan mudah diakses gitu ya. Dari anak SD pun sudah mulai main sosmed. Silakan, mungkin diberi gambarannya Mas Rendra, mungkin nanti ditambahkan Mbak Sinta. Oke, untuk peserta kelas itu kami memang tidak bisa memprediksi yang datang itu. Memang bisa dari yang kami pernah menjumpai gitu ya. Tergantung dari kelas yang materi itu kita sedang sajikan apa. Karena memang kita mengarahkan bahwa ya yang datang ke situ adalah orang yang memang membutuhkan kelas itu. Jadi kami tidak membutuhkan crowd. Hmm, Kita tidak berlomba tentang jumlah orang yang hadir kelas, wah pendaftaran oke gitu. Pendaftaran kami buka untuk memastikan bahwa kami tidak kekurangan kursi, tempat venue-nya cukup. Gitu. Tapi ketika kita bicara tentang filosofi kelasnya Akbar sendiri, bahwa yang datang itu adalah mereka yang memang tertarik terhadap materi tersebut. Even hal yang paling ekstrim adalah yang disampaikan kepada kami, ketika kalian memang relawan Akbar gitu ya, relawan Akbar, relawan yang menyediakan kelas, kalian tidak tertarik terhadap kelasnya, tapi kalian tetap punya semangat untuk menyediakan kelas, kalian nggak ikut di dalam kelasnya nggak apa-apa. Gitu. Yang oke. penting udah nyiapin udah gitu. Karena memang kalian kalau nggak tertarik mau belajar, ada yang tidak bisa dipaksakan meskipun kalau kita bicara hal yang lebih luas, ya ilmu apapun bisa bisa bermanfaat. Tapi yang terpenting adalah kita memang punya peminatan terhadap kelas tersebut. Saya pernah di kelas Pekanbaru itu ada yang sudah sepuh juga datang, Ibu. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah tentang ya mungkin tentang bisnis atau tentang apa gitu. Saya lupa gitu. Jadi memang mereka ada kalanya, ya saya memang lagi cari cari ini kan. Kemudian saya tahu tadi tahu sama anak saya gitu, saya dampingin anak saya juga gitu. Oke. Datang ke sana itu terjadi kelas ibu-ibu juga sama Hmm. kelas-kelas ibu-ibu yang kadang kita bicara ibu-ibu bisa apa gitu, bisa bisa ngapain. Kita bisa mulai dari ibu-ibu yang ada di Agor misalkan. Kayak di Batam itu kemarin ada grup yang untuk memfasilitasi grup ibu-ibu, dia belajar eh, tentang satu kerajinan menjahit terus habis itu merajut, nggak apa-apa, yang Merajut, penting ya merajut kalau nggak salah Mbak Sinta. merajut ya. Ya nggak apa-apa gitu kalau memang bisanya untuk itu dan di lingkunganmu saat ini itu lagi membutuhkan, go ahead. Yes. Tidak harus levelnya ada level IT itu sih enggak sih Mbak. Ya, ya. Aha, Mhm. aha. Ada Kalau yang lain. di Batang ataupun Pekalongan sendiri, Mbak Sinta? Sama. Bahkan kadang kita juga mau fasilitasi teman-teman, misalnya kita ada Akbar Goes to School gitu. Jadi Oke. teman-teman sekolah, ayo mau belajar apa gitu, bekerja sama dengan OSIS atau mahasiswa dengan BEM begitu, pengen belajar tentang apa. Biasanya kalau anak-anak SMA atau kuliah biasanya dengan tentang beasiswa begitu. Ada yang biasanya lulusan dari dapat beasiswa mana, kemudian mereka sharing di situ. Seperti itu sih, jadi memang sangat beragam dan itu tidak ada level-level tertentu, siapa aja mau. Kalau di Batang Pekalongan juga biasanya fotografi itu biasanya sudah ada komunitasnya, kemudian juga ya kita kerjasama untuk mengajak teman-teman yang mau belajar, kadang sungkan mau ikut komunitas, kita ikut mengadakan kelas itu begitu. Oke. Jadi seru banget ya. Berarti kenalan Hmm, dengan orang-orang baru, dengan betul. latar belakang baru, bahkan dengan Betul. umur yang mungkin bisa jauh juga Iya, jaraknya gitu ya. iya. Karena Jauh, jauh. Dan dasar. kadang tuh Akbar tuh lucunya juga jadi ajang ini Mbak, bertemunya jodoh begitu. Oh, oke. Banyak Iya, ya jadi berarti ya. saking kelas offline begitu, akhirnya mereka bukan hanya volunteer yang berjejaring, para Ya, peserta juga berjejaring gitu. betul. Pengen doang akhirnya, kenalnya di mana di Akbar, akhirnya menikah mereka. Gitu. Udah banyak Termasuk testimoni. istri saya juga relawan Pekanbaru juga Mbak. Kami Iya sama loh relawan. tuh, relawannya juga. Saya ketemu Oh, jodohnya di situ. oke. Ternyata udah ada nih hasilnya ya, Mas Rendra. Betul ya, betul ya. Oke. Oh, gitu. Tapi yang menarik mungkin teman-teman yang ada di setiap daerah juga mungkin ingin tahu gitu ya update-update informasinya, ada kelas-kelas apa gitu. Tapi kalau mungkin melihat secara keseluruhan nih, kan Mas Rendra, Mbak Sinta juga tim dari Akbar nasional gitu ya. Ilmu apa sih yang sekarang lagi banyak diminati untuk dipelajari, diperdalam dari teman-teman di
mungkin gambaran kasar ya dari seluruh Indonesia kita Ya. ambil gitu. Mas Rendra mungkin, silakan. Nah, kalau kita bicara ilmu yang sedang populer, yang pertama yang tidak pernah lekang itu adalah kita bicara tentang sosial media. Oke. Jadi sosial media itu kalau misalnya kita bicara mengundang salah satu tokoh pelaku gitu ya, pemilik sebuah akun brand besar gitu, how to they manage social media account itu paling paling banyak peminatnya. Terus yang kedua mengenai komunikasi, skill komunikasi. Terus yang ketiga yang lagi baru ini adalah tentang implementasi AI. Oke. AI itu artinya alat-alat apa saja sih, tools apa saja yang berbasis AI yang bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Tiga bidang digital itu yang masih menjadi hal yang populer untuk bidang-bidang kelasnya Albert. Oke, oke. Kalau dari Mbak Sinta mungkin ingin menambahkan, Mbak Sinta? Iya, sama. Jadi sosial media itu juga banyak turunannya ya, termasuk branding, tentang bisnis mereka, tentang Ya. branding, tentang apapun lah. Jadi tiga itu ya memang yang lagi sedang hype untuk dipelajari sama teman-teman. Yes, karena sangat bersinggungan ya dengan kita. Iya, iya betul. Sama satu lagi, Kak Audrey, saya Apa tuh, Mas? lupa. Eh, kelas tentang broadcasting karena ternyata turunannya kalau dulu kami tentang how to communicate di depan umum gitu ya. Kalau sekarang yang dicari itu adalah yang hadir kemudian mereka bertanya tentang how they produce content. Oh, Jadi misalkan ya. voice over itu gimana, proses mic-nya itu gimana sampai hal seteknis itu ternyata bagi anak muda broadcasting yang diambil lagi dicari-cari itu di situnya gitu. Saya mau bikin konten Kontennya nih, ya Mas ya. software Konten ya gimana Mas ya. gitu, itu ditanya gitu. Masih ditanya itunya. Di situ itu cukup ramai. Sekarang ini cukup ramai. Ya. Karena kalau bikin konten nggak hanya visualnya ya, sekarang audionya Betul, juga, betul. terus juga Betul. mungkin editingnya, ya Editing, ide konsepnya sendiri itu. betul. Karena kan sekarang makin banyak orang yang pengen jadi content creator, Hmm, jadi kontennya juga harus Betul. bisa bersaing gitu ya. betul, Betul. betul. Ya, jadi ilmu yang mahal juga nih kalau misalnya teman-teman cari di luar, tapi di Akademi Berbagi ya sekedar berbagi aja gitu ya. Mau dipakai ya monggo, nggak dipakai ya Ya, silahkan gitu ya. ya Tapi semoga silakan. bisa diaplikasikan dan diterapkan sehingga bisa menghasilkan sesuatu lah dari pembelajaran yang dibagikan. Seru banget ngobrol-ngobrol sama Mbak Sinta, Mas Rendra. Sudah hampir habis waktu kita, tapi mungkin Waduh. yang terakhir gitu ya, harapannya untuk Akademi Berbagi ini seperti apa ke depan? Mungkin sekarang kan masih 20 kota yang aktif gitu. Mungkinkah ingin menyambangi Papua gitu ya, ataupun daerah-daerah terpencil lainnya supaya ya proses edukasi di Indonesia ini juga bisa merata gitu. Mungkin harapannya dari Mas Rendra nanti ke Mbak Sinta, silakan. Ya, oke. Harapan harapan saya dan juga mungkin harapan kita bersama di teman-teman relawan Albert itu adalah bahwa komunitas Akademi Berbagi ini akan tetap ada terus gitu ya. Eh, saya selalu bilang kepada teman-teman ataupun kepada para founder sekalipun gitu, Mbak, saya sudah 10 tahun di sini, sudah 10 tahun dan saya sudah menemukan pemaknaan sendiri tentang volunteerism. Kalau misalnya kita capek boleh, tapi lebih baik istirahat ya daripada kita keluar dari permainan. Karena kita bicara tentang gerakan seperti ini ya, membuat kelas dan segala macam, pasti ada kejenuhan, pasti ada tantangan gitu. Ketika kita merasa bahwa kok kayaknya rumput tetangga lebih bagus, it's okay, kalian ke rumput tetangga aja, tapi jangan pergi dari sini. Gitu. Tetap aja ada, tetap kalaupun harus dijaga apinya tetap tetap mengecil itu oke, tapi tetap ada gitu kami harapkan dan semoga akan muncul-muncul lagi teman-teman baru volunteering baru yang melihat value-nya Akbar dengan sudut pandang mata yang lain gitu. Sehingga kelas-kelas baru-baru dengan semangat-semangat baru, orang-orang baru dan kota-kota baru bisa muncul dan ya akan sangat bahagia kalau misalkan saya ataupun teman-teman yang sekarang ini masih menjadi bagian Akbar sampai nanti. Oke, wah, semoga ya Mas ya bisa terrealisasi ke depannya. Dari Mbak Sinta, silakan. Iya, ya harapannya semoga betul tadi Mas Rendra dan ya semangat Akbar ini selalu ada dan jadi banyak teman-teman yang bisa menduplikasi ini ke kota masing-masing karena sangat mulia tujuannya baik dari relawannya
relawan pengelolanya maupun relawan gurunya, yang mana sebetulnya di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang berkompeten di bidang tertentu yang mereka tidak tahu mau menyalurkannya kemana, memberikannya kepada siapa. Nah, harapannya Akbar ini jadi wadah untuk bertemunya orang yang mau belajar dengan orang yang punya sesuatu untuk bisa dibagikan. Itu sih, Kak Audrey. Oke, dengan harapan-harapan ini kita Audrey juga berharap gitu ya, semoga Akbar bisa terus membagikan semangat itu terus gitu ya, dan juga bisa menjadi wadah belajar, networking, dan juga mungkin cari jodoh ya, seperti yang mempertemukan yang harusnya ketemu gitu ya. Kita ketemu gitu ya. Mungkin boleh diinformasikan Mas Rendra, Mbak Sinta terakhir untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk menjadi relawan, merasa kayaknya saya punya kompetensi yang harus dibagikan gitu ke teman-teman, atau mungkin ingin belajar gitu ya dari ilmu-ilmu yang dibagikan dari Akbar sendiri, boleh kemana? Silakan. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman yang ingin lebih dalam tahu tentang Akbar, silahkan pandangin sosial media kami @akademi_berbagi. Itu semua di channel, nanti search saja di situ, baik Twitter, Instagram, kami aktif di sana, ataupun di website yang memang masih dalam masa pengembangan, ada di akademiberbagi.org. Serta teman-teman yang tertarik ingin menjadi relawan atau menjadi bagian dari relawan kelas ataupun relawan guru, ada baiknya teman-teman untuk menghadiri kelas kami terlebih dahulu. Cek sosial medianya, kalau misalkan di Jakarta lagi ada, ikut datang ke sana, atau kalau misalkan di kota-kota yang sekiranya ada aktor kotanya, datang dulu ke sana, kenali dulu kami, kelas kami seperti apa. Ketika teman-teman merasa bahwa serk, nanti akan muncul sendiri kok. Kalau misalkan punya kompetensi bidang jadi relawan guru, silahkan menghubungi tim relawan yang kalian temui atau di sosial media, DM saja, sama yang dilakukan sama timnya Mbak Audrey juga, Mas William, kepada kami perkenalan, sehingga nantinya teman-teman bisa nyaman. Dan kalau jadi relawan sih dari kami mensyaratkan ya, ikut dulu kelasnya tiga kali, ikut dulu biar enak, ketemu kliknya, ketemu curi-curi pandang sama relawan yang ada gitu ya. Di situ baru, Mas saya mau gabung, oke, kamu udah 3 kali, kita punya datanya, ayo jadi di sana. Dan harapan kita sih Mbak Audrey sama mungkin Mas William bisa jadi salah satu guru kita nanti. Oke, Someday. nanti kita Betul. ngobrol di belakang. Betul. Oh iya, Oke. Tertarik pastinya untuk bisa berbagi, dan juga smart listeners yang mungkin tertarik untuk berbagi ya, karena kan pendengar kita juga businessman, terus juga mungkin leader gitu ya, boleh langsung silakan ke Akademi Berbagi. So thank you Mas Rendra, Mbak Sinta. terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Sangat luar biasa. Semangat terus untuk menjadi dampak buat orang-orang sekitar, khususnya di daerah-daerah di Indonesia. Dan juga smart listeners, terima kasih sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi dalam siaran Smart Community pagi hari ini. Semoga semangat ini bisa kita teruskan gitu ya. Jangan sampai di Mas Rendra, Mbak Sinta, dan teman-teman di Akbar, tapi kita juga mungkin yang belum ada gitu ya di daerahnya, seperti gerakan-gerakan seperti ini, kita bisa mulai gitu ya untuk membuat hal-hal positif. Kalau begitu kami pamit smart listeners, saya Audrey Juana. Have a great weekend. Sampai ketemu minggu depan. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.